Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Saya hari ini bangga karena saya hari ini boleh masuk ke Korlantas Polri Jakarta. Saya telepon ke Pak Tony, bos Korlantas Polri. Saya bilang, Pak Tony, minta tolong dong, kita bikin video edukasi dong. Kita harus ngapain kalau kita ditilang polisi dan nggak ada kesalahan, dan apakah kita harus takut dari polisi gitu. Pak Tony, terima kasih ya. Udah mau bikin video sama saya bangga banget. Buat orang-orang yang belum kenal Pak Tony, can you explain in general shortly gitu, Pak Tony itu siapa gitu? Oke, saya Tony Binsar, pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi. Jabatan saya sehari-hari saya bertugas di lingkungan Subdit SIM, Direktorat Rekiden Korlantas Polri. Nah, iya. Pak Tony, tadi ada kejadian. Tadi saya naik Grab, mobil, dan Grabnya muter gitu, dan ditilang sama polisi. Ditilang, bilangnya di sini nggak boleh muter, padahal nggak ada sign gitu, nggak ada signnya, dan akhirnya Grab juga bayar 20.000. Sebetulnya nggak bayar kan? Nah, menurut Pak Tony, kejadian-kejadian kayak gini, masyarakat harus ngapain kalau mereka tahu mereka nggak salah tapi masih ditilang gitu? Oke, untuk masyarakat pengguna jalan seharusnya memang berani juga untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya mengoreksi kalau memang ada hal yang tidak benar dilakukan oleh kepolisian ya. Misalnya kalau di jalan ada ditilang ataupun dihentikan oleh kepolisian, ditanyakan apa kesalahannya, karena itu memang menjadi kewajiban polisi untuk menyampaikan bahwa saudara melanggar karena misalnya rambu atau lampu lalu lintas. Nah itu kita harus tanyakan kesalahan kita apa. Kalau memang kita merasa tidak melakukan kesalahan, sampaikan baik-baik kesalahan saya di mana Pak. Nah itulah perlunya komunikasi, sehingga dengan jelas kita bisa dapat informasi tentang kesalahan kita dari polisi. Nggak perlu takut. Nggak perlu bahkan banyak yang saya temukan malah menghindar, akhirnya malah menimbulkan masalah, kecelakaan lalu lintas, lari dari polisi dan sebagainya. Nah, sering kejadian misalnya kalau bukan cuma saya, teman-teman naik motor, kalau ditilang polisi langsung ambil kuncinya dan suruh ke belakang gitu. Itu ada hak nggak? Polisi punya hak nggak tanpa izin? Misalnya kita berhenti langsung ambil kuncinya dan suruh ke belakang, ngobrol di belakang. Memang ada SOP yang kita punya di internal kita untuk melakukan tindakan-tindakan dalam penegakan hukum. Ya salah satunya untuk menghindari supaya pelanggar, memang banyak contoh kasus pelanggar melarikan diri, atau bahkan polisi menjadi korban tabrak lari dari pelanggaran lalu lintas. Sebenarnya memang itu salah satu upaya untuk mencegah terjadinya tadi hal-hal seperti itu. Jadi kalau mungkin nanti ketemu dengan polisi dan di stop oleh polisi, sampaikan aja santun, Pak, ada masalah apa dengan saya, dan berhenti, turun dari mobil atau turun dari motor, ketemu dengan polisinya, komunikasi, saya salah apa dan ada masalah apa dengan saya. Oh gitu, jadi kuncinya di sini berkomunikasi ya? Betul, nggak usah takut, santai saja. Polisi juga sama seperti masyarakat, karena kita lahir dari masyarakat, ya tujuannya ya adalah untuk supaya di jalan itu bukan soal pelanggaran saja, supaya yang lain, pengguna jalan lain juga terjamin keselamatan, keamanannya. Oh gitu. Terus saya dengar kemarin polisi itu biar ditilang harus ada surat tugasnya ya. Betul. Apakah itu betul? Soalnya kan siapa tahu misalnya seharusnya di sana nggak ada polisi, tiba-tiba polisi datang dan tanpa surat, itu apakah boleh dan kita harus ngapain di situasi itu yang ketika polisi nggak punya surat tapi masih ditilang? Kepolisian Republik Indonesia sebenarnya ditugaskan untuk melakukan tugas penegakan hukum dan mengayomi, menjamin ya terhadap terselenggaranya lalu lintas di jalan. Artinya ketika polisi sedang bertugas seorang diri, dia dibenarkan untuk melakukan diskresi kepolisian atas dasar penilaian sendiri. Ketika dia menemukan ada sebuah pelanggaran lalu lintas, tidak perlu harus dilengkapi dengan surat perintah, karena dia memiliki kewenangan itu, dia boleh. Oh jadi tidak harus ada surat petugas? Tidak harus, kecuali dalam hal dia melakukan operasi kepolisian di jalan. Ya, jadi rame-rame. Itu harus dilengkapi dengan surat perintah. Bayangkan kalau misalnya tiba-tiba saya jalan, terus kemudian saya menemukan ada kejadian lalu lintas, saya harus dilengkapi dengan surat perintah. Nah, itu kan akan sangat menyulitkan dan akan sangat merugikan juga masyarakat pengguna jalan. Iya, pengguna jalan yang lain akhirnya kan terganggu loh. Ini kok ada polisi lewat tapi nggak bertindak apapun begitu. Oh, itu perspektif yang bagus sih, saya baru kepikiran perspektif. Iya. Nah, kalau rame-rame gimana misalnya razia tanpa surat? Ya,
Itu kita juga punya SOP-nya, tentunya ada peringatan, rambu-rambu peringatan yang kita harus informasikan kepada masyarakat. Terus kemudian polisi juga harus dilengkapi dengan surat perintah, siapa yang memimpin, jumlah personil berapa, dan apa yang menjadi target dari kegiatan itu. Harus disampaikan di dalam surat perintah itu. Dan itu ada, dan mereka selalu bawa setiap akan melaksanakan kegiatan. Oh gitu. Kalau Pak Tony sendiri udah lama menjadi polisi di Polri? Saya sudah dari tahun 94, sudah kurang lebih 24 tahun ya. Umur Pak Tony emang berapa? 45 tahun. Kok kelihatannya kayak 30 tahun muda banget? Intinya hidup sehat, enjoy, dan selalu berpikir positif. Oh, harus berpikir positif. Saya lihat Pak Tony, saya malah menginspirasi. Nah, Pak Tony, banyak orang kan takut dari polisi, bukan cuma di jalan. Kan biasanya kalau kita lihat polisi, seharusnya di luar negeri misalnya ya, orang sedang ada polisi jadi aman, nggak ada masalah. Nah, dilemanya di sini di Indonesia di banyak situasi kalau orang lihat polisi itu malah takut. Ini kita jadi bisa masalah walaupun nggak ada kesalahan ya. Pendapat Pak Tony gimana? Sebenarnya banyak faktor ya. Salah satunya kalau dari polisi sendiri, karena memang ya polisi ini tugasnya adalah penegak hukum. Di satu sisi polisi diperlukan, di sisi lain polisi dibenci. Ini ibarat dua sisi mata uang, ya. Satu dibenci, satu diharapkan kehadirannya. Jadi banyak sebenarnya upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh polisi. Salah satunya di kepolisian lalu lintas itu ada kegiatan namanya polisi sahabat anak. Oh, polisi sahabat. Ya, kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan itu sampai di tingkat-tingkat daerah, di tingkat-tingkat Polres kita sudah melakukan kegiatan supaya bagaimana mengenalkan polisi ini kepada masyarakat, kepada anak-anak sejak usia dini. Sehingga ketika dia besar, ketika dia sudah mungkin punya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, dia nggak perlu takut lagi ketemu polisi karena dia sudah kenal dari kecil. Itu sudah kita tanamkan sejak usia kecil. Nah, terus kemudian ada semacam budaya yang mungkin perlu dibenahi juga di masyarakat, karena masyarakat kalau saya lihat sebenarnya lebih cenderung takut sama polisi daripada takut melanggar hukum. Benar. Betul. Betul, Ya. itu betul. Karena sejatinya polisi ini lahir adalah menjadi hukum yang hidup, hukum yang dilihat gitu. Sama seperti ketika kita tidak bawa SIM, kita nggak pikir nggak ada masalah. Tapi ketika kita tahu ada polisi, kita takut gitu. Pasti tak. Ya, nah itu yang jadi saya pikir harus dibenahi. Pemikiran tentang polisi ini harus dibenahi juga dari masyarakat, bahwa polisi ini sebagai penegak hukum, di sisi lain sebagai pengayom. Artinya masyarakat nggak perlu takut, karena dengan kehadiran polisi justru malah memberikan pengayoman, perlindungan, keamanan. Iya, menjamin keamanan, keselamatan di jalan. Gitu. Ini luar biasa. Dan Pak, misalnya kalau ada polisi yang salah ya, masyarakat harus bisa ngapain? Maksudnya bisa lapor kemana biar ini saya kemarin diminta uang segini padahal nggak ada kesalahan. Betul. Di kepolisian kita sudah membuka pengawasan secara internal, termasuk juga eksternal ya. Di internal kita ada Propam, Profesi Pengamanan, dan ada Itwasum. Nah, silahkan nanti masyarakat bisa melaporkan. Demikian juga ada hotline yang terbuka, nomor-nomor laporan yang terbuka untuk masyarakat menyampaikan setiap masalah yang berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian, ya. Yang menjadi keluhan, yang menjadi masalah, silahkan dilaporkan di situ. Kita terbuka, dan sudah banyak polisi-polisi yang mendapat sanksi-sanksi dari banyak, bahkan harus dipecat dari kepolisian. Di eksternal kita juga membuka kerjasama, ada pengawas-pengawas eksternal yang cukup banyak yang tidak bisa saya sebutkan, yang sudah memberikan kontribusi, memberikan masukan kepada polisi terhadap adanya layanan-layanan kepolisian yang tidak benar atau tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi kita membuka, silakan masyarakat sampaikan, tapi harus ada bukti dan fakta. Harus ada bukti ya, dan faktanya. Iya. Ya, saya juga lihat banyak kan di YouTube ada video-video ketika orang udah punya kamera, polisinya ya udah biarin pergi mereka. Iya. Betul. Jadi polisi adalah sahabat kita, kita nggak usah takut dari polisi. Dan pesan-pesan Pak Tony buat masyarakat Indonesia dan penonton apa? Oke. Intinya polisi adalah bayang-bayang dari masyarakat. Ketika masyarakat mengharapkan polisi menjadi baik, artinya masyarakat juga harus memperlakukan polisi dengan baik. Jangan berusaha untuk menjadikan polisi kita ini jelek. Misalnya memberikan sesuatu yang menjadikan polisi ini malah gak baik gitu. Ya, intinya jadikanlah polisi ini sebagai petugas, sebagai pengayom, pelindung,
pelayan bagi masyarakat, sehingga polisi dapat memperlakukan dengan baik apa yang diharapkan oleh masyarakat. Wah, luar biasa Pak Tony, terima kasih. Oke, thank you. Video guys, kalian jangan lupa subscribe. See you in the next video. Ciao.